Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davaji Sidik, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercubuana. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang bertema UAS Manajemen Pariwisata. Presentation Outline. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, CPMK 1. Teori dan konsep pariwisata. Yang kedua, CPMK 2, destinasi pariwisata dan manajemen destinasi pariwisata. Yang ketiga, CPMK 3, perundangan tentang kepariwisataan sebagai landasan dan payung hukum dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata serta produk jasa pariwisata. Yang keempat, CPMK 4, konsep dasar manajemen, perencanaan bisnis pariwisata, konsep sumber daya manusia, dan sumber daya alam pariwisata. Materi pertama, CPMK 1, teori dan konsep pariwisata. Pengertian pariwisata. Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga ataupun kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan tersebut. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Sedangkan pariwisata secara konseptual adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan sebagainya yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen. Lalu ciri-ciri pariwisata. Ciri-ciri pariwisata di sini ada 6. Yang pertama, seseorang yang melakukan perjalanan dan keluar meninggalkan tempat tinggalnya. Yang kedua, perjalanan itu dilakukan keluar jauh dari lingkungan tempat tinggalnya yang semula. Yang ketiga, perjalanan itu dilakukan sendirian atau bersama-sama dengan orang lain. Yang keempat, perjalanan itu dilakukan hanya untuk sementara waktu dan bisa melebihi waktu 24 jam atau sehari semalam penuh. Yang kelima, perjalanan itu terkait dengan kegiatan atau rekreasi atau usaha menyenangkan diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, orang-orang yang melakukan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. Lalu dampak pariwisata. Dampak pariwisata di sini ada 3, yaitu berdampak pada ekonomi, lalu dampak pada sosial, berdampak pada kebudayaan. Pertama, dampak ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Lalu dampak sosial, yaitu semakin luasnya lapangan pekerjaan. Karena sarana dan prasarana seperti hotel, restoran, dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang padat karya dalam pariwisata. Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh, dibutuhkan tenaga kerja, dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta di daerah kawasan pariwisata. Lalu yang ketiga, dampak kebudayaan. Yang pertama, mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. Yang kedua, mendorong terpeliharanya lingkungan hidup. Yang ketiga, wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli pada daerah tersebut. Lalu ada unsur-unsur pariwisata. Di sini unsur-unsur pariwisata ada 6. Yang pertama, akomodasi. Yang kedua, jasa boga dan restoran. Yang ketiga, transportasi dan jasa angkutan. Yang keempat, atraksi wisata. Yang kelima, cindera mata. Dan yang keenam, biro perjalanan. Lalu topik kedua atau CPMK 2. Destinasi pariwisata dan manajemen destinasi pariwisata. Pengertian destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah suatu entitas pada suatu wilayah geografis tertentu yang di dalamnya terdapat komponen produk pariwisata dan layanan
serta unsur pendukung lainnya seperti pelaku industri pariwisata, masyarakat, dan institusi pengembang yang membentuk suatu sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan dan totalitas pengalaman kunjungan bagi para wisatawan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa destinasi pariwisata atau destinasi wisata bisa disebut juga objek wisata, adalah kawasan geografis yang dapat menimbulkan daya tarik di mana di dalamnya terdapat pula fasilitas, aksesibilitas yang membuat wisatawan ingin melihatnya dan berkunjung. Lalu ada atribut destinasi pariwisata. Atribut destinasi pariwisata itu ada 4. Yang pertama attraction atau atraksi, yang kedua accessibilities, yang ketiga amenities atau fasilitas, yang keempat ancillary atau kelembagaan. Penjelasan atribut destinasi pariwisata sebagai berikut. Attraction. Atraksi adalah hal yang membuat destinasi wisata menjadi menarik untuk dikunjungi, seperti atraksi budaya, atraksi sejarah, dan sebagainya. Kedua, accessibilities. Aksesibilitas merupakan hal memampukan wisatawan menjangkau atraksi dan akomodasi yang ditawarkan oleh pasar wisata. Aksesibilitas bisa dilihat dari lokasi destinasi wisata, akses jalan bisa ditempuh dengan berbagai kendaraan, jalannya baik ataupun buruk, dan juga sebagainya. Yang ketiga, amenities. Fasilitas adalah salah satu syarat utama dalam suatu destinasi wisata untuk membuat wisatawan merasa nyaman berlama-lama berada di destinasi tersebut. Fasilitas yang umum adalah toilet, tempat duduk dan berkumpul, kios makanan, dan bahkan tempat untuk menginap. Yang keempat, ancillary atau kelembagaan. Adanya lembaga pariwisata yang ikut ambil bagian dalam suatu destinasi wisata akan membuat wisatawan semakin sering mengunjungi dan merasa aman dan terlindungi dalam melakukan kunjungan pariwisata atau kunjungan wisata. Lalu ada manajemen destinasi pariwisata. Manajemen destinasi wisata ini memberikan informasi mengenai produk wisata baik secara online maupun offline kepada pengunjung dan dapat memperkirakan estimasi materi atau uang yang akan dikeluarkan selama melakukan wisata, seperti memperkirakan estimasi tiket masuk wisata, tiket masuk wahana, paket inap, harga kuliner, dan transportasi. Lalu, dalam manajemen destinasi pariwisata ada namanya DMO, Destination Management Organization. DMO didefinisikan sebagai tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematik melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi yang terpimpin secara terpadu. Dan juga dengan peran serta masyarakat, pelaku atau asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses, dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal, dan besaran pengeluaran wisata serta manfaat bagi masyarakat lokal setempat daerah pariwisata. DMO memiliki fungsi untuk memimpin dan mengkoordinasikan elemen destinasi, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, SDM, citra image, dan harga. Serta fungsinya yang lain adalah marketing maupun lingkungan yang berkelanjutan atau sustainable. Dalam hal ini, DMO menjadi sebuah perspektif yang hendak memberikan ruang partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam mengelola sebuah destinasi pariwisata. Lalu topik ketiga, CPMK 3, Perundangan tentang Kepariwisataan sebagai landasan dan payung hukum
dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata serta produk jasa pariwisata. Pariwisataan diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Kepariwisataan dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini tentang kepariwisataan yang menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 4 itu ada 10. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menghapus kemiskinan. Yang keempat, mengatasi pengangguran. Yang kelima, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Yang keenam, memajukan kebudayaan lokal. Yang ketujuh, mengangkat citra bangsa. Yang kedelapan, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kesembilan, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mempererat persahabatan antar bangsa. Produk jasa pariwisata. Dalam hal pariwisata, produk yang dipasarkan itu adalah dalam arti jasa atau pelayanan service. Produk pariwisata adalah sejumlah fasilitas dan pelayanan yang disediakan dan diperuntukkan bagi wisatawan terdiri dari 3 komponen, yaitu sumber daya yang terdapat pada suatu daerah tujuan wisata, fasilitas, dan transportasi. Lalu ada jenis usaha produk jasa pariwisata. Yang pertama itu ada agen perjalanan, biro perjalanan, atau tour operator. Berdasarkan prinsipnya, ketiga jenis usaha tersebut yakni sama-sama beroperasi dalam bidang perjalanan. Sedangkan yang membedakannya hanya terletak pada kegiatan pelaksanaannya itu sendiri. Lalu yang kedua, pemandu wisata. Seorang yang memberikan informasi terkait warisan kultural, bersejarah, dan kontemporer kepada sekumpulan wisatawan atau individu yang terorganisir. Yang ketiga, pelayanan informasi wisata. Usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan, baik berbentuk bahan cetak ataupun elektronik. Kegiatan usaha ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Yang keempat, ada pelayanan pertemuan dan konferensi. Usaha ini kegiatannya lebih kepada menyediakan fasilitas, pertemuan, konferensi, dan lain-lain. Baik kegiatan penyelenggaraannya maupun dalam penyediaan tempat beserta perlengkapannya. Lalu yang kelima ada usaha jasa boga. Seperti penyediaan catering, besar maupun kecil, bar, dan juga berbagai macam restoran. Yang keenam, ada usaha transportasi. Usaha transportasi ini yakni mencakup transportasi darat, laut, dan udara. Yang ketujuh, usaha jasa dan akomodasi. Usaha yang memberikan pelayanan kepada tamu yang mengikat tempat tinggal baik dalam waktu tempo yang singkat ataupun waktu yang lama. Yang kedelapan, usaha jasa pencucian. Usaha yang memberikan pelayanan pencucian kepada wisatawan yang ingin mencuci pakaiannya, baik dicuci biasa maupun dicuci kering. Yang kesembilan, usaha layanan pemijatan. Jenis usaha ini biasanya berdiri sendiri, ataupun merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan hotel kepada tamu wisatawan. Lalu topik terakhir, yaitu CPMK 4. Konsep dasar manajemen, perencanaan bisnis pariwisata, konsep sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Pengertian manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui penempatan sumber daya manusia
dan sumber daya yang lainnya dalam bidang pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Lalu di sini ada jenis objek wisata. Jenis objek wisata ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, wisata alam yang berupa seperti gunung, hutan lindung, danau, pantai, laut, dan sungai. Lalu yang kedua ada wisata buatan manusia, itu seperti kebun binatang, taman buah, taman bunga, kolam renang, taman mini, taman impian, bangunan bersejarah seperti museum, candi, monumen, dan benteng. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, itu ada wisata budaya, seperti tarian-tarian, upacara adat, bahasa, musik, cerita rakyat, serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Lalu ada perencanaan bisnis pariwisata. Perencanaan pariwisata perlu dilakukan karena adanya banyak perubahan dalam industri pariwisata saat ini. Pariwisata mencakup banyak hal yang melibatkan banyak pihak, maka dibutuhkan strategi tertentu dalam perencanaan kegiatan pariwisata sehingga dapat berlangsung dengan baik. Merencanakan sesuatu bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat dan dapat pula memperkecil semua efek yang tidak menguntungkan. Karena itu, pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri agar berkembang industri pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran apa yang telah dikehendaki. Baik itu tinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bisnis pariwisata, yaitu ada 5. Yang pertama, wisatawan. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, atraksi atau objek wisata. Yang keempat, fasilitas pelayanan. Yang kelima, informasi dan promosi. Lalu, konsep sumber daya manusia dan sumber daya alam pariwisata. Kita mulai dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM pariwisata merupakan individu atau pelaku industri pariwisata yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki interaksi atau keterkaitan dengan seluruh komponen pariwisata, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan dan budaya di suatu kawasan wisata. Lalu ada sumber daya alam. Sumber daya alam pariwisata atau SDA pariwisata adalah tempat pariwisata yang masih alami dan belum mengalami banyak perubahan oleh campur tangan manusia, dan juga merupakan suatu perjalanan yang dilakukan wisatawan yang dapat menemukan sumber daya alam yang berupa flora maupun fauna, bahkan keindahan alam tempat pariwisata tersebut. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari namanya salah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.